kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Oke bun, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau bikin video budgeting lagi. Karena ini udah masuk ke budgeting bulan November week ketiga ya bun. Gak kerasa udah akhir bulan lagi, jadi sekarang kita langsung mulai aja ya. Ini aku udah siapin semua perlengkapan yang aku butuhin untuk bikin budgetingnya, jadi kita langsung mulai aja yuk bun. Oke, buat kalian yang baru nonton video aku mungkin belum tahu ya, aku tuh udah bikin budgeting ini sekitar 1 tahunan ya. Bisa dilihat dari buku ini. Jadi ini tuh aku bikin budgeting rumah tangga sesuai dengan budget yang ada gitu. Nah, sebelum melanjut ke week 3 ini aku evaluasi dulu yang week 2, tapi alhamdulillah semuanya sesuai dengan budget yang aku anggarkan ya bun, nggak over budget gitu. Jadi sekarang kita lanjut aja langsung ke week 3. Jadi aku tuh bun ini bikin budgeting kayak gini tuh tujuannya untuk apa sih? Tujuannya banyak dan manfaatnya juga banyak. Jadi kita tuh kayak lebih hemat gitu loh bun, ini yang aku rasain gitu ya, lebih hemat dan benar-benar bisa nabung gitu, karena kita tuh semuanya udah kita tulis dan sebisa mungkin kita tuh harus ngikutin apa yang kita tulis gitu bun. Jadi menahan kita juga untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang gak penting gitu, jadi bisa ngerem gitulah ya istilahnya. Nah ini kita langsung aja mulai. Ini yang pertama yaitu living. Jadi aku tuh dibagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk living atau kebutuhan sehari-hari dan yang sinking fund untuk nabung gitu. Nah untuk living ini kategorinya lumayan banyak karena ini kan kebutuhan sehari-hari kita gitu ya bun, uang yang kita pakai untuk tiap harinya apa aja gitu. Nah ini yang pertama di sini yaitu adalah belanja mingguan, yaitu belanja minggu ketiga ya, karena ini week 3. Lalu lanjut setelah belanja minggu ketiga di sini juga ada untuk jajan anak. Setelah jajan anak di sini ada juga untuk gas dan galon. Lalu setelah itu ada juga ini untuk kebutuhan suami. Next ada juga untuk kebutuhan istri, karena aku tuh untuk minggu ini ada beli sesuatu gitulah ya, beli ya nggak jauh-jauh dari skincare lah ya untuk cewek mah. Lalu lanjut ada juga untuk bensin, ada family time, dan juga ada untuk dana tak terduga atau dana darurat dalam jangka pendek ini ya bun aku pakainya. Nah cuman segini aja untuk kategorinya, nggak terlalu banyak ya kalau untuk week 3 itu. Dan lalu lanjut kita ke budgetnya. Di sebelah kanannya kita tulis untuk belanja mingguan 300, untuk jajan anak 100, untuk gas dan galon 50, untuk kebutuhan suami 200, untuk kebutuhan istri juga sama 200. Lalu lanjut untuk bensin juga 100, untuk family time 150.000, lalu untuk dana tak terduganya 100.000 ya bun. Lalu lanjut kalau misalkan semuanya udah kita tulis, kita hitung ya bun semuanya, kita totalin berapa. Di sini karena lumayan agak banyak, aku hitungnya pakai kalkulator aja biar lebih akurat aja gitu ya bun. Karena takutnya kalau misalkan kita hitung langsung kadang suka salah gitu. Dan ini dia udah aku totalin semuanya, yaitu totalnya 1.200.000 ya bun. Lumayan lah ya ini untuk 1 minggu ini. Lalu lanjut setelah living kita lanjut lagi ke sinking fund atau tabungan aku gitu ya. Tapi tabungannya aku tuh di sini udah ditulis untuk apa aja ya bun, jadi jelas untuk apanya dan budgetnya berapa gitu. Cuman kalau untuk minimal budgetnya di sini aku nggak tentuin, jadi terserah mau berapapun gitu ya, dan nggak harus selalu tiap minggu juga ada. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa, jadi nggak terlalu maksain juga gitu ya bun. Di sini total ada 6 kategori, yaitu pertama adalah untuk tabungan anak aku atau bisa untuk tabungan pendidikan gitu ya. Lalu setelah itu ada juga untuk lebaran atau Idul Fitri. Setelah itu ada juga untuk logam mulia atau untuk beli emas. Lalu lanjut ada juga untuk liburan. Setelah itu ada juga challenge amplop, dan yang terakhir yaitu celengan target. Sebenarnya yang 4 awal itu sebenarnya yang paling penting. Kalau untuk amplop dan celengan itu tuh lebih ke tabungan, terserah mau dibeliin apa gitu. Jadi aku belum tahu untuk beli apanya, jadi itu lebih ke cadangan aja sih ya gitu. Dan di sini budgetnya aku samain aja semuanya ya bun, 100.000 rupiah biar aku gampang hitungnya dan sesuaikan dengan budget juga gitu. Jadi totalnya di sini adalah 600.000 untuk sinking fund ya bun. Nah udah beres cuman segini aja sebenarnya yang aku simpan. Jadi kalau udah beres kayak gini kita langsung simpan aja uangnya ke poskonya masing-masing ya bun. Nah tapi sebelum itu biasa di sini aku mau tempelin dulu stiker-stiker gemoy
tapi biar lucu aja gitu ya, nggak terlalu monoton gitu. Nah, kalau misalkan udah beres, kita bisa langsung simpen semuanya ke poskonya masing-masing. Nah, kalau untuk yang living, biasanya aku pakai dompet pintar ini. Kenapa? Karena ini kan berbentuk dompet ya bun, jadi bisa kita pakai sehari-hari, dan ini udah praktis banget karena udah ada poskonya masing-masing sesuai dengan yang aku tulis tadi. Jadi kalau misalkan aku butuh untuk apa, ngambilnya di posko itu, jadi biar nggak kecampur-campur sama yang lain. Jadi otomatis kalau kayak gitu semuanya teratur, yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang kita tulis gitu ya bun. Jadi benar-benar membantu banget dompet ini tuh. Oke, ini yang pertama tadi belanja mingguan 300.000, kita langsung simpan aja ya. Lalu setelah itu ada juga untuk galon dan gas. Sini aku budgetnya tadi 50.000 ya bun, kita langsung simpan aja ke tempatnya. Lalu setelah itu ada juga untuk jajan anak. Di sini aku budgetinnya 100.000 aja. Ini tuh kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Jadi kita siasatinnya kalau ada yang lebih kita masukin ke yang kurang aja gitu. Nah, lalu lanjut di sini ada juga untuk kebutuhan suami 200.000 rupiah ya. Kita langsung masukin aja. Nah, sebelum itu tadi kan ada juga untuk kebutuhan istri ya bun, cuman di sini kan aku nggak ada poskonya karena emang biasanya kalau kebutuhan aku tuh aku pakainya untuk apa namanya, ditransfer aja gitu, karena biasanya aku belanjanya juga suka online gitu. Lalu lanjut lagi tadi untuk transport yaitu 100.000. Setelah transport di sini aku juga ada untuk apa namanya, hiburan ya. Di sini hiburan atau family time itu aku budgetinnya 150.000. Ini gunanya buat kalau main keluar di hari Minggu, tapi kalau misalkan kita nggak main bisa dipakai untuk jajan atau beli apapun lah ya. Setelah itu ada juga untuk dana tak terduga yaitu 100.000 rupiah aja. Nah, itu yang tadi untuk kebutuhan istri aku pisahin ya bun, jadi aku tuh emang sengaja nggak ada posko untuk kebutuhan istri karena biasanya selalu aku belanjanya online gitu. Nah, udah beres kayak gitu, kita selalu cek lagi, aku selalu cek lagi semuanya, takutnya tidak sesuai atau ada yang kelewat. Nah, kalau udah beres di sini tentang livingnya, lanjut lagi kita ke sinking fund. Nah, yang sinking fund juga aku ada berbagai macam penyimpanan ya bun. Nah, yang pertama ada di apa namanya, binder nabung ini. Ini binder cuman khusus nabung juga ya, karena tempatnya kayak gini tuh ya, kita bisa simpan uangnya di dalamnya. Yang pertama adalah tabungan anak aku atau tabungan pendidikan. Di sini aku nabungnya atau budgetinnya 100.000. Ini aku pokoknya menyimpan tabungan ini dikhususkan untuk kebutuhan anak aku gitu ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke tabungan untuk hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Nah, ini penting banget bun, berguna banget biar nanti kalau kita Lebaran nggak kebingungan atau pusing ya karena pengeluaran lebih banyak, jadi kita ada cadangan uang gitu. Lalu lanjut lagi untuk logam mulia atau perhiasan, ini aku budgetin 100.000, dan ini alhamdulillah udah lumayan agak penuh. Mungkin sebentar lagi bakal aku beliin untuk logam mulianya ya, jadi tunggu aja di video selanjutnya. Terus lanjut lagi ini untuk dana liburan, di sini aku budgetinnya juga sama 100.000. Ini aku simpen-simpen aja atau apa ya, aku simpen dulu aja buat nanti kalau pengen liburan, walaupun belum tahu mau liburan kemana gitu. Nah, udah beres semuanya, langsung kita cek lagi satu-satu, dan udah beres semuanya jadi sekarang tinggal dua lagi ya bun, yaitu challenge amplop dan celengan target. Nah, kalau challenge amplop ini aku simpennya di dalam amplop kayak gini tuh ya bentukannya. Ini tuh isinya ada total tuh ada 50 amplop. Nah, aku sekarang udah ngisi sampai ke nomor 42, berarti sekarang aku ngisi nomor 43. Oh, lumayan udah hampir beres ya. Nanti kalau misalkan udah beres aku bakalan bongkar ini, dan aku bakalan beliin sesuatu yang emang aku lagi pengen dan aku butuhin juga gitu. Ini aku tuh mulai nabung ini tuh dari awal tahun kalau nggak salah ya. Jadi lumayan untuk 1 tahun ini kita bisa ngisi 50 amplop karena aku ngisinya per minggu gitu. Kalau misalkan kita bisa apa namanya, uangnya lebih, mungkin dalam setengah tahun juga udah keisi penuh gitu ya. Cuman ini kalau aku keisinya dalam waktu 1 tahun ya, 50 amplop ini. Kenapa sih banyak banget tempatnya? Sebenarnya nggak ada tujuannya apa-apa sih ya, cuman lebih ke kayak lebih menarik dan lebih lucu aja sih menurut aku. Jadi kayak nggak bosen gitu, kita nabungnya tuh semangat gitu ya bun. Nah, oke, lanjut ini yang terakhir yaitu celengan target. Nah, ini aku beli celengan targetnya yang target 20 juta.
Lumayan banyak banget, lihat tuh ya, kolomnya aja nggak tahu ada berapa ratus ini, dan aku pakai yang nominalnya 100 ribuan. Aku mulai dari tanggal 1 September kemarin, jadi masih lama banget ini karena baru juga aku ngisinya. Sebenarnya aku juga udah pernah ngisi sama kayak amplop dari awal tahun ya, celengan target kayak gini, cuman kepake waktu itu, jadi aku mulai lagi dari nol gitu. Jadi lumayan masih banyak banget, cuman ya nggak apa-apa lah ya, kalau misalkan nanti aku ada rezekinya lebih, aku bakal isi lebih banyak juga biar cepet keisi penuh gitu. Oke, ini aku langsung masukin aja ya bun, 100.000 rupiah. Dan kalau udah beres jangan lupa kita tandain satu kolom biar kita tahu kita tuh ngisi udah berapa kolom, jadi kita bisa hitung gitu. Nah, alhamdulillah ini semuanya udah beres, udah aku masukin semua budgetnya ke dalam posko-posko yang udah aku tulis ya bun. Nah, kalau udah beres kayak gini rasanya tenang, dan mudah-mudahan semuanya tuh sesuai dengan apa yang aku tuliskan gitu ya bun, gak ada over budget ataupun ada pengeluaran yang tidak terduga, karena kalau udah kayak gitu pusing, suka minus gitu. Nah, oke bunda, mungkin segini dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video aku tuh ada manfaatnya ya bun. Dan untuk bunda-bunda yang mau beli barang budgeting samaan kayak aku gini, bunda bisa langsung cek aja di link di deskripsi ya, karena aku udah cantumin semua linknya di kolom deskripsi aku. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.